بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun jin tersebut adalah jin yang kafir dan dia tidak mau keluar dari tubuh manusia, itu juga tidak halal ya seseorang menggunakan cara ini kecuali jika dia memiliki pengalaman yang membuatnya layak melakukannya. Jadi ketika memukul tubuh si pasien tersebut, pukulannya ini jangan sampai ya pukulan yang menyakiti si pasien tersebut. Jangan kita beralasan sebagaimana Ibnu Taimiyah ketika meruqyah orang dia dengan dipukul dengan sangat kuat ya, karena memang ya beliau adalah sudah memiliki pengalaman berkaitan dengan hal ini. Ya, tapi kalau kita belum memiliki pengalaman dengan hal ini, maka jangan sembarangan memukul jin tersebut. Ya, memukul si pasien tersebut karena dikhawatirkan dia nantinya akan trauma, akan kapok ketika mendengar kata ruqyah. Ya, maka sangat disayangkan sekali. Ya, gara-gara apa yang kita lakukan membuat orang lain melakukan kesyirikan. Misalnya dia gara-gara kita melakukan ruqyahnya dengan barbar ataupun dengan sangat keras ketika memukulnya sehingga meninggalkan bekas di tubuh si pasien tersebut, ini kadang membuatnya itu menjadi kapok dan dia tidak mau diruqyah lagi, dan dia biasanya akan lebih memilih untuk mendatangi dukun. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ketika kita meruqyah membuat orang lain itu menjadi kapok. Jadi ketika meruqyah ya kita meruqyah juga dengan lemah lembut. Ya, jadi ketika memukul ya kita niatkan pukulan yang kita lakukan tersebut adalah agar pukulan tersebut memang mengenai jin tersebut. Jadi tidak harus dengan pukulan yang sangat keras, tidak harus dengan pukulan yang sangat kuat. Dengan pukulan yang ringan ya, kalau kita niat kita memukul jin tersebut, ini biasa jin tersebut akan merasa tersakiti juga seperti itu. Jadi tidak harus dengan pukulan yang sangat keras. Pengalaman inilah yang membuatnya bisa memastikan bahwa yang merasakan pukulan nantinya adalah jin yang merasuk. Nah, jadi ini kalau orang yang memang dia sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak dan dia sudah mengetahui, biasa walaupun dia memukul dengan keras, ya dia sudah mengetahui titik-titik ya di mana jin tersebut itu berdiam di dalam tubuh si pasien ya, dalam tubuh orang yang dirasuki tersebut. Dia sudah tahu di mana titik-titiknya. Ya, jadi walaupun dia memukulnya dengan kuat, yang dia pukulnya itu memang jin tersebut. Ya, tapi kalau untuk peruqyah yang masih pemula, maka tidak disarankan dengan memukul pukulan yang sangat kuat. Bisa kita lakukan dengan pukulan yang ringan, yang dia tidak meninggalkan bekas apapun. Sebab ada jenis ya jin yang menghindar saat hendak dipukul. Nah, karena ada memang jin dia tahu akan dipukul sehingga dia menghindar. Ya, sama seperti manusia ketika dia akan dipukul, tentunya dia akan menghindar ataupun minimal dia akan berusaha untuk menangkis pukulan kita. Ya, akibatnya yang merasakan pukulan itu adalah penderita sendiri, ya orang yang si pasien tersebut yang merasakan pukulan tersebut, bukan jin tersebut. Ya, makanya jin tersebut suka dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena yang pukulannya ini tidak pas sasarannya, tidak tepat sasarannya, sehingga yang merasakan sakitnya adalah si pasien tersebut. Ya. Pemukulan ya bisa dilakukan pada bagian pundaknya ataupun pada bagian kedua tangannya ataupun juga bisa pada bagian kedua kakinya ataupun pada bagian-bagian yang lainnya yang mungkin nanti bisa dipelajari ya, di mana titik-titik ya jin tersebut suka di dalam tubuh manusia ya, di mana jin tersebut suka
tempat tinggal di dalam tubuh manusia. Ya, nanti akan ada penjelasan-penjelasan ya berkaitan dengan hal ini, tentunya nanti akan didukung dengan beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun terkadang ada ya seorang peruqyah yang dia menggunakan titik-titik hijamah, ya titik-titik ketika berbekam. Jadi di bagian yang dia titik tersebut bisa dibekam, terkadang ada peruqyah yang memukul di bagian-bagian tersebut. Ada yang modelnya seperti itu. Ya, maka ini diperbolehkan. Ya, tidak ada masalah karena memang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian ya kita bacakan surah yang dapat menyakiti jin tersebut. Ya, kita bacakan beberapa surat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, antara lain adalah bisa juga dengan ayat kursi. Walaupun jin tersebut adalah jin kafir, ketika kita membacakan ayat kursi, ya, maka ini akan memiliki pengaruh juga terhadap jin tersebut. Ya, kemudian atau juga bisa juga dengan membacakan surah Yasin. Ya, bisa juga dengan surah Yasin yang bisa dari awal, bisa diambil nanti bagian tengahnya, bisa juga diambil bagian belakangnya. Ya, atau juga bisa dibacakan baca surah As-Saffat. Ya, biasa disebutkan tuh ada dari ayat 1 sampai 10 bisa dibacakan itu berulang-ulang. Ya, ataupun juga bisa dibacakan surah Ad-Dukhan. Ya, surah Ad-Dukhan. Ataupun juga bisa dibacakan dengan surah Al-Jin. Ataupun bisa juga dibacakan surah Al-Hasyr. Atau juga bisa surah Al-Humazah ataupun surah Al-A'la. Ya, dan juga bisa juga dibacakan dengan surah Al-Kafirun. Ataupun bisa juga sekalian ya langsung dibacakan semua ya dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu ayat kursi, kemudian surah Yasin, ya surah As-Saffat, kemudian surah Ad-Dukhan, kemudian surah Al-Jin, ya kemudian akhir dari surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Humazah, dan juga surah Al-A'la, dan ditambah lagi dengan surah Al-Kafirun. Ya, tapi biasa yang memiliki pengaruh yang sangat hebat adalah ketika dia dibacakan surah Al-Kafirun ya, dan juga surah Al-Bayyinah. Ya, karena di situ menjelaskan tentang orang-orang kafir dan di mana tempat untuk orang-orang kafir nanti ketika di akhirat nanti. Ya, makanya jin terkadang dia merasa tersakiti ketika dibacakan surah Al-Bayyinah ya ataupun surah Al-Kafirun yang merupakan pembeda antara kekafiran dan keislaman seseorang. Ya, maka secara umum ya, setiap ayat yang disebutkan di dalamnya mengenai syaitan ya, ataupun neraka ataupun azab itu bisa menyakiti jin tersebut. Jadi kalau ada ayat-ayat yang dia menyebutkan kata syaitan ya, ataupun kata jin di dalamnya, ini bisa menyakiti mereka ya dari golongan bangsa jin. Ya tentunya kalau ditanya dalilnya tidak ada dalilnya seperti itu. Akan tapi ini adalah merupakan ya pengalaman dari Syekh ini ya, dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya, ataupun dari para peruqyah yang lainnya. Ya kalau tanya dalilnya, mana dalilnya ketika jin dibacakan surah ini dia akan bereaksi, ketika bacakan surah ini akan bereaksi, ya tentunya tidak ada dalilnya ya. Tapi ini adalah merupakan ya pengalaman yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh para peruqyah. Ataupun ayat-ayat yang di dalamnya ada kata nerakanya, ada kata an-nar, ya maka jin tersebut akan merasa kesakitan. Akan ayat yang kita bacakan ini bisa menyakiti dia. Ya, ketika kita meruqyah, kita perbanyak membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka ya, agar jin tersebut takut dan merasa tersakiti. Karena kalau seseorang itu merasa tersakiti, dia akan pergi sendiri. Ya, maka sama juga seperti dengan jin ini. Ketika dia merasa tersakiti, ya maka dia akan pergi sendiri. Ya, ketika kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka dan kita berharap dia takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah takut kepada Allah maka dia akan keluar dari tubuh si pasien tersebut. Ya. Adapun ayat-ayat yang di dalamnya ada mengandung
azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim, ya, azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kafir, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka jin ini dia akan merasa tersakiti ketika kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih, ya. Kemudian setelah kita memberikan ancaman, memberikan peringatan, ya jangan lupa kita juga harus memberikan, ya, kabar gembira kepadanya bahwasanya untuk orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim, yang meninggalkan kekufuran, ya maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menuruti perintah kita, maka hentikanlah bacaan Al-Qur'an ataupun pukulan dan perintahkan untuk berjanji dengan nama Allah, kemudian suruhlah dia keluar. Jadi ketika dia memang bilang sudah cukup membacanya, ya, karena ada model orang yang kerasukan seperti itu, sudah cukup, ya, maka kita coba menghentikan sejenak, ya, kemudian kita suruh dia untuk keluar dari tubuh si pasien tersebut. Ya. Nah nanti insya Allah biasanya ketika kita bacakan, ya, ataupun setelah dia mengatakan dia akan keluar karena merasa tersakiti, dia biasanya akan betul-betul mau keluar dan kita suruh dia berjanji, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia jin kafir, kita suruh dia berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk, ya, yang disembah dengan yang orang-orang yang kafir itu tetap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka adalah membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadikan, ya, makhluk itu sebagai sesembahan bagi mereka, akan tapi mereka tujuannya adalah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya ketika walaupun dia kafir, ya tetap dia kita perintahkan, ya, agar berjanji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya jin ini dia mau akan menyebutkan nama ini. Ya karena yang di dalam manusia saja, ya sesama manusia saja, kalau yang dia kafir, ya mereka terkadang sering juga menyebutkan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun menyebutkan, ya, ucapan-ucapan yang lainnya. Ada yang dia memang mengucapkan salamnya lebih fasih lagi, ya, dari kita yang dari kalangan muslim seperti itu. Ya maka tidak ada masalah, ya, kita suruh, ya, jin tersebut keluar dan berjanji, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia berjanji tidak mau masuk lagi ke dalam tubuh manusia, dan kemudian kita suruh dia keluar. Seperti itu, ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan selanjutnya, ya, setelah jin tersebut keluar, yang harus kita sampaikan, ya, kepada si pasien tersebut, ya, ini adalah tahapan yang sangat penting. Ya, sebab di tahapan inilah seorang penderita menghadapi tantangan kembalinya jin ke tubuhnya sekali lagi. Ya, maka itu Anda harus menyuruhnya mengerjakan hal-hal berikut ini. Ini adalah untuk benteng, ya, dari si pasien tersebut. Ya. Memang jin tersebut sudah pergi, sudah kita usir. Tapi kalau tidak ada benteng, tidak ada pertahanan, maka ada kemungkinan jin tersebut akan kembali lagi ke tubuh orang tersebut. Makanya kita kasih nasihat kepadanya, ya, setelah selesai terapi ruqyahnya, sudah selesai, ketika kita coba kembali, sudah betul-betul jin tersebut keluar dari tubuh seseorang tersebut, maka kita perintahkan ataupun kita suruh, ya, orang tersebut mengerjakan beberapa hal berikut ini. Ya. Yang pertama adalah agar senantiasa menjaga sholat secara berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Ya, sebetulnya ini, ya, umum untuk semua orang yang dia setelah diruqyah ataupun tidak, ya, ini agar senantiasa menjaga sholat berjamaah. Tapi lebih khususnya adalah orang yang dia memang pernah dirasuki oleh jin,
ya dia harus lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya di sini tentunya ya adalah untuk kaum laki-laki, ya untuk orang laki-laki sholat berjamaahnya adalah di masjid, ya tapi kalau perempuan itu diperbolehkan ya ataupun harus di rumahnya ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badawin la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di satu desa ataupun di kampung yang tidak ditegakkan sholat di sana kecuali mereka telah dikalahkan oleh syaitan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawanannya, yang jauh dari teman-temannya. Nah, dari itu ya kita harus senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu ini dengan cara berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ya pada episode selanjutnya kita akan melanjutkan kembali yang berkaitan dengan tahapan setelah terapi ruqyah ya, dan semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita ya dari gangguan-gangguan syaitan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين